Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang terutama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat inayahnya lah kita dikumpulkan di tempat ini. Insyaallah semua waktu yang kita luangkan di tempat ini diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa kita mohonkan kepada Allah agar salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya yang suci dan sahabatnya yang mulia. Bapak, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mohon maaf ya. Saya ini sebetulnya bukan berprofesi sebagai ustadz atau pengajar ya, tapi karena ihtiraman li sahib al-bait, imtithalan li awamir sahib al-bait, saya mencoba mengikuti perintah beliau. Mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan satu dua patah kata bisa bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan bagi kita semua. Amin. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di bulan Muharram, di tanggal 3 Muharram ya, 3 Muharram. Nah, kita selalu mengingat atau mengetahui ini bulan Muharram adalah bulan yang pertama di dalam kalender Hijriah. 1 Muharram diperingati di berbagai tempat di belahan dunia Islam. Tapi mungkin banyak dari kita mungkin yang belum tahu atau mungkin samar-samar juga mengetahui mengenai sedikit sejarah mengenai bulan Muharram itu sendiri. Pertama, mungkin kata-kata Muharram itu sendiri. Muharram itu berarti sesuatu yang disucikan, sesuatu yang haram di bulan tersebut melakukan hal-hal yang buruk. Ini dulu sebetulnya ada ceritanya di zaman jahiliyah, bahkan sebelum Islam dianut oleh penduduk di Jazirah Arab, itu orang-orang Arab menamakan bulan-bulan bulan-bulan itu dengan event atau peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan kejadian di bulan itu. Jadi mereka itu misalkan kita tahu bulan ada yang namanya Rabiul Awal. Rabiul Awal itu apa artinya? Rabiul Awal itu artinya kalau bahasa Inggris the first spring. Jadi musim semi yang pertama. Karena pada saat itu ketika mereka menamakan bulan itu kebetulan di bulan itu musim semi. Musim semi masuk spring. Nah mereka akhirnya namakan, oh ini bulan ini kita namakan dengan Rabiul Awal. Kemudian bulan berikutnya masih ada lagi musim semi itu kan beberapa bulan. Jadi Rabiul Tsani, the second spring, bulan yang berikutnya. Demikian juga bulan-bulan yang lain.
terjadi perang lagi, bunuh-bunuhan terus itu. Nah, tapi mereka punya tradisi di bulan-bulan tertentu itu tidak boleh, mereka mengharamkan, itu nggak boleh perang. Mereka haramkan perang, jadi dia gencatan senjata, damai. Nah, ada 4 bulan dan itu diakui di dalam Islam. Inna iddat asyhuri 'inda Allah 12 syahran fi tapi ada lagi memang riwayat yang lain menjelaskan macam-macam, mereka mencari jalan, tapi itu kan topik kita saat ini. Jadi gimana caranya biar perangnya berlanjut, diubah jadi itu kalender Muharramnya biasa Muharram, Safar, Rabiul Awwal, jadi berubah Muharram diloncatin ke bulan yang lain. Nah, itu bukan pembahasan kita dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi dicela Allah SWT karena berubah-ubah itu untuk tujuan mereka. Nah, jadi kita tahu bahwa bulan Muharram adalah awal dari kalender Hijriah. Ini kok bisa jadi bulan Muharram dan kapan itu dijadikan dengan event tertentu, karena mereka nggak punya kalender. Berbeda dengan budayaan Romawi pada saat itu memang sudah punya civilization. Mereka mempunyai kemampuan, sudah punya kalender sendiri. Demikian juga budaya di Persia. Tapi di kawasan Jazirah Arab mereka nggak punya penanggalan. Jadi mereka gunakan tahun juga sesuai dengan kejadian seperti apa. Dan misalnya kita tahu di Rasulullah SAW lahir itu nggak ada tahunnya. Tahunnya apa tidak? Terjadi peristiwa di tahun itu gajah. Ada kejadian Abraha, tentara bergajah, makanya disebut dengan tahun gajah. Amul Fil, karena tak punya. Oh, hitung satu dari mana? Referensi mereka ada. Begitu juga ada namanya Amul Fijar. Dalam sejarah Islam ada tahun Al-Fijar. Itu tahun terjadi perang Fijar. Jadi nggak tahu. Bahkan kadang-kadang kita juga di budaya kita mungkin ada orang-orang tua yang zaman dulu. Ini kalau kita nanyain mengenai kalender tanggal itu nggak tahu. Tahunya dulu itu zaman Jepang terjadi perang ini, saya sini lahirnya nggak tahu tanggal berapa lagi. Nah begitu juga kira-kira zaman jahiliyah dulu tahunnya tahun gajah, kata tahun terjadinya perang Fijar. Nah terus bagaimana terjadi penanggalan ini? Ada berbeda pendapat, para ulama berbeda pendapat mengenai kapan. Terus kenapa Muharram? Nah, sebagian berpendapat, jadi ada dua pendapat. Sebagian berpendapat siapa yang mulai melakukan penanggalan itu adalah Rasulullah. Itu ada satu pendapat yang mulai adalah Rasulullah. Dan itu juga disebutkan bahwa Rasulullah ketika hijrah itu melakukan penanggalan. Jadi hijrah Rasulullah di dalam riwayat disebutkan Rasulullah
hijrahnya di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Bulan Muharram mulai hijrah kaum muslimin, muhajirin, tapi Rasulullah dalam banyak riwayat disebutkan hijrah tanggal 1 Rabiul Awal. Tetapi kemudian Rasulullah di Madinah melakukan penanggalan kalender tersebut. Ini pendapat yang pertama. Jadi beberapa ulama yang berpendapat seperti itu adalah diantaranya ada Az-Zuhri, satu ulama tabi'in di zaman Rasulullah. Menurut beliau bahwa di sini disebutkan min anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, muhajiran amara bitarikh. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, beliau yang melakukan penanggalan tersebut. Rasulullah sampai bulan Rabiul Awal, tapi Rasulullah start lakukan penanggalan di bulan Muharram. Itu satu pendapat seperti itu. Kemudian juga ada pendapat yang lain di hadis menyebutkan bahwa dari Abdullah bin Abbas, kanat tariqu fi sanati allati qadima fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa penanggalan itu dimulai pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat ketiga ada Imam As-Sakhawi juga menyebutkan seperti itu kira-kira. Kemudian ada beberapa pendapat lagi. Nah, ada lagi pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa mulainya tanggal penanggalan Muharram itu dimulai di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, dan ini pendapat yang cukup populer pada saat itu. Dan itu panjang sebetulnya ceritanya, tapi singkat cerita adalah Sayyidina Umar ingin melakukan penanggalan karena terjadi beberapa peristiwa pada zaman itu, mungkin sekitar abad ke-16 Hijriah ya. Sudah lama kaum muslimin, Rasulullah sudah meninggal dan kaum muslimin sudah menguasai, sudah berekspansi di teritori yang sudah lebih besar dari Jazirah Arab sampai ke daerah Syria, sampai ke Persia, Iran sekarang ini. Nah, terjadi berbagai macam kebutuhan, misalnya orang berutang, ini harus dibayar kapan dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana gitu. Terus mulai di zaman Khalifah Umar itu kebutuhan bernegara perlu penanggalan, sehingga akhirnya diputuskanlah kita harus melakukan penanggalan. Seperti apa, mulai dari kapan, pendapat-pendapat sahabat ada yang menyebutkan itu usul daripada Sayyidina Utsman bin Affan, tapi banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di sini disebutkan wa asyara Ali bin Abi Thalib alaihissalam wa akharun, dan Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya juga, an yu'arrikha min hijratihi ila al-Madinah fi dhuhuri kulli ahad. Jadi Sayyidina Ali mengusulkan seperti itu. Ada sejarawan juga yang bernama Ya'qubi menyebutkan di tahun 16 Hijriah baru penanggalan itu dibuat. Dia juga sebutkan bahwa arada an yaktuba tarikh, dan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab ingin melakukan penanggalan, dan dia mendapatkan petunjuk daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk melakukan referensinya di mana, yaitu referensi di mana Rasulullah hijrah. Karena ada pendapat-pendapat yang lain, gimana kalau kita ikut kalender Romawi saja, atau kalender di mana Iskandar Zulkarnain, Alexander the Great, bukan Iskandar Zulkarnain, itu di Romawi pakai gitu. Dan itu pendapat yang akhirnya tidak diterima. Jadi beberapa pendapat akhirnya mengusulkan, khusus dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, agar hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu di tahun hijrahnya Nabi dijadikan sebagai referensi awal daripada Muharram, kalender hijrah tersebut. Nah, ini kita tahu tadi bulan Muharram adalah bulan yang suci, bahkan di sebelum zaman Rasulullah SAW sendiri tradisi jahiliyah sudah memuliakannya. Nah, tradisi-tradisi yang baik itu dilanjutkan di zaman Rasulullah, dan bulan Muharram ini bahkan di dalam hadis disebutkan ya, di antara fadail daripada bulan Muharram, Al-Qur'an sendiri menyebutkan fiya arba'atun hurum, 4 bulan yang suci, di antaranya adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini akhir daripada yang tiga urutan tersebut. Salah satu amal yang dianjurkan adalah berpuasa, karena di hadis Rasulullah SAW bersabda, afdalus shaum
ba'da Ramadan Muharram. Jadi puasa yang terbaik setelah bulan Ramadan itu adalah bulan Muharram. Demikian juga amal-amal khair yang lain, amal salihat banyak dianjurkan di bulan Muharram. Terjadi juga peristiwa-peristiwa sejarah. Ada yang menyebutkan peristiwa zaman dulu, zaman Nabi Musa dan lain sebagainya, itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena referensinya sebetulnya tidak kuat. Tapi yang jelas di tanggal 10 Muharram terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa Karbala, di mana syahidnya cucunya Rasulullah, Imam Al-Husain, dan itu merupakan salah satu tonggak yang sangat bersejarah dalam sejarah Islam yang memberikan inspirasi kaum muslimin untuk melawan tirani yang zalim, karena Sayyidina Husain beliau syahid itu melawan tirani yang zalim pada saat itu. Nah, itu memberikan inspirasi yang sangat besar kepada kaum muslimin sampai 1400 tahun setelah ini. Jadi konsep syahadah dan lain sebagainya, mencari syahid, itu sebetulnya mendapat inspirasi yang sangat besar daripada Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Semoga kita di bulan Muharram ini bisa meneladani Imam Al-Husain, Sayyidina Husain dalam kesyahidan dia di bulan Muharram, dan menjadikan juga bulan Muharram ini sebagai bulan yang suci. Kita usahakan sedemikian rupa agar kita jangan melakukan muharramat, karena bulan ini adalah bulan suci. Bahkan bulan ini dihormati oleh orang-orang jahiliyah yang bukan muslim sendiri sebelum Islam. Mungkin inilah yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat mengenai kemuliaan bulan Muharram. Maaf ini ya. Kadang sangat sensitif membicarakan tentang, bukan sensitif, banyak yang tidak tahu tentang kisah Karbala 10 Muharram. Banyak yang menganggap bahkan puasa di bulan Muharram itu katanya konon karena Nabi Musa dibebaskan Allah Ta'ala, itu kejadiannya 10 Muharram. Banyaklah kejadian-kejadian yang dahsyat di 10 Muharram yang seakan-akan menutupi kisah Karbala. Bagaimana menurut antum tentang itu? Maaf. Ini mungkin jawaban Anda mungkin agak kontroversial ya, tapi boleh, ini pendapat karena para ulama juga punya pendapat berbagai macam mengenai peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Kalau kita baca ilmu hadis ini, dalam ilmu hadis sendiri itu semua hadis-hadis yang selamatnya Nabi ini, Nabi Nuh dan lain sebagainya, Nabi Adam dan segala macam, semua itu kalau kita belajar di dalam ilmu hadis sendiri, kita belajar hadis ini bukan katanya ya. Itu semua riwayat-riwayat yang lemah, dan sebagian besar riwayat Israiliyat, dan itu mukhtalaq, fabricated, dalam bahasa Inggris fabricated riwayat, fabricated stories. Tapi yang kita tahu, karena memang sudah ratusan tahun seperti itu diajarkan, ya seperti itulah yang kita ketahui. Yang paling jadi semua hadis kalau kita baca itu, kita baca dari ilmu hadis ini, saya bicara ilmu hadis ini bukan kalangan Ahlussunnah aja, kalangan yang Salafi dan sebagainya, kita lihat mereka sepakat bahwa semua hadis-hadis itu lemah, kecuali satu di dalam Ahlussunnah banyak menyepakati bahwa yaitu selamatnya yang Nabi Musa saja, Yom Kippur mereka kemudian berpuasa, Rasulullah akhirnya bilang, ya, kita lebih berhak, aku lebih berhak daripada mereka, dan kita berpuasa, cuma itu, yang lain. Nah, sementara yang lain itu Israiliyat, tapi bukan berarti kita harus melupakan event atau peristiwa yang sangat penting. Itu peristiwa lain dalam sejarah Islam seperti misalkan Karbala, itu karena juga bisa memberikan aspirasi yang banyak bagi kita. Nah, ini sayangnya dilupakan oleh banyak dari kaum muslimin. Mungkin bukan juga dilupakan, dianggap sensitif. Kalau bahas itu nanti dianggap Syiah. Bagaimana menurut Anda? Sebetulnya 10 Muharram itu diriwayatkan di berbagai riwayat, baik Ahlus Sunnah atau Syiah. Jadi kadang sensitivitas itu dibuat sedemikian rupa kita menjadi sensitif gitu loh. Padahal di dunia keilmuan akademis itu nggak ada masalah dibahas. Oke, bagaimana dengan Allah
dibilang hari anak yatim? Asal usulnya dari mana itu? Itu mungkin sebaiknya yang lain yang jawab, karena ada sendiri. Macam-macam riwayat. Itu nggak ada satu pendapat mengenai itu. Ada yang bilang, oh karena ini Sayyidina Husain pada saat itu syahid, anak-anaknya menjadi yatim, walaupun anak yang hidup di dalam riwayat cuma satu di situ. Jadi akhirnya kita Dan juga udah dewasa. sudah dewasa sebetulnya. Imam Ali Zainal Abidin pada Jadi saat mana nih cerita hari 10 Muharram diperingati jadi hari anak yatim? Dari mana nih Bapak? itu dari cerita rakyat. Sebetulnya Tidak ada landasan. nggak ada dasarnya sebetulnya seperti itu. Menutupi Muharram, 10 Muharram. Nggak mau menjustifikasi, itu bukan berarti salah ya, maksudnya yatim itu bagus semua, cuman awalnya dari mana, nah itu dibuat sedemikian rupa begitu loh. Jadi kita mau istilahnya melakukan amal yang baik, itu apa gitu, jadi mungkin dibikin hari yatim. Ucapannya misalnya hari raya yatim itu yang Nah, bagaimana menurut antum kalau ada gaul antum terima apa tidak? Imam Haddad bilang tidak ada kebahagiaan dalam Muharram. Bagaimana menurut antum? Ya tidak ada kebahagiaan di hari itu, di bulan Muharram itu adalah hari berkabung Hari berkabung. sebetulnya. Jadi bukan hanya punya Syiah sebenarnya. Sebenarnya kita pun ahli sunnah punya hari berkabung itu hari. Hari berkabung. Kenapa orang ragu? Itu hari benar, karena kan ada peristiwa yang sangat menyedihkan ya di hari itu. Ya. Tapi antum kan mengkaji sejarah ya. Apakah dalam mengkaji itu, apakah Sayyid Fikri ini melihat bahwa memang ada upaya menutupi ini kan Bala? Kalau kita lihat di sejarah Islam, banyak peristiwa-peristiwa di dalam sejarah Islam itu yang dibuat sedemikian rupa oleh penguasa. Nah, ini udah maghrib. Oh, belum. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang kita terima ya, yang sekarang kita lihat, kita percaya itu banyak cerita-cerita yang berdasarkan skenario penguasa. Jadi berbagai cerita-cerita yang ini, yang itu, yang ada sahabat begini, yang ini. Itu kalau kita pelajari lagi, itu dikritisi para ilmuwan, ahli hadis dan ulama-ulama. Banyak cerita yang fabricated itu palsu gitu. Dan biasa cerita itu dibuat sedemikian rupa untuk memuaskan penguasa. Jadi tergantung penguasanya pada saat itu siapa. Ya, Bani Umayyah atau menutupi kezaliman penguasa. Iya, sama. Dua-duanya. Kira-kira berapa tahun ada proses penutupan sejarah itu? Oh, itu ratusan tahun. Ratusan Jadi tahun. kalau sampai hari ini orang pada salah kaprah dan salah paham, nggak heran karena memang ada proses ratusan tahun. Dan itu proses yang sistematis. Kayak pemilu di Indonesia juga kan? Ya, no comment. Tapi intinya pada prinsipnya kita lihat kalau di zaman sekarang, mungkin di Amerika misalkan, bagaimana cara orang mengubah pendapat orang, yaitu dengan sosmed. Sekarang dengan teknologi. Ya begitu juga di zaman dulu, belum ada sosmed, belum ada apa, digunakan secara sistematis. Tujuannya begini supaya orang-orang percayanya seperti itu. Satu peristiwa mungkin yang dan itu dicatat di dalam sejarah jelas. Ketika rombongan keluarga dari Sayyidina Husain itu sampai di Damaskus, mereka diarak ya, Ali Zainal Abidin cucu Husain bin Ali, begitu juga dengan wanita-wanita Ahlul Bait pada saat itu ya, diarak dari Karbala, dari mereka ke Irak dulu, beberapa hari kemudian diarak di Damaskus, diseret. Ada seorang wanita di situ menyebutkan ketika bertemu dengan Ali Zainal Abidin, dia bilang, celaka kamu wahai musuh Allah. Ini kalian ini yang penghancur agama. Jadi cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin bin Husain dibilang seperti itu. Terus Imam Ali Zainal Abidin membacakan beberapa ayat. Tahukah kamu siapa orang yang kamu sebut ini segala? Saya tahunya ini kalian ini yang merusak agama Allah. Nah, dijelaskan Ali Zainal Abidin, kami adalah orang yang begini sampai orang itu akhirnya kaget. Yang dia dapat selalu informasi yang salah, bahwa dengan memusuhi Ahlul Bait pada saat itu, inilah yang benar, ini musuh Islam ini. Nah, banyak hal-hal yang kalau di zaman dulu aja seperti itu, apalagi dengan di zaman sekarang yang sangat canggih. Begitu juga sejarah, banyak juga yang berubah-ubah.
Jadi bukan satu hal yang aneh. Makanya kita perlu belajar, mengkaji ilmu, lihat berbagai referensi. Jangan cuma katanya, tapi go back to the references. Jadi belajar. Ya, ada kaidah dalam sejarah yang antum koreksi. Katanya dalam sejarah itu kalau kita nggak mau belajar sejarah, maka kan sejarah memaksa kita mempelajari dia dengan apa? Mengulangi sejarah yang sama. Betul. Betul. Kalau kita jumpa 2 pekan mendatang dalam keadaan sehat, afiat, dan kita doakan hari ini senantiasa sehat, afiat, ya. Allah banyak kamu dimudahkan segala urusan dan bisa lain kali ada kajian-kajian sejarah yang lebih komprehensif. Kita kasih waktu 1 jam, ya, karena menarik tentang sejarah ini. Makanan hari ini saya pesan dari catering, ada Ustazah Sania Al-Haddad, ya. Beliau bersedia kalau nanti kapan-kapan ada yang butuh untuk dimasakkan, silahkan nanti dari saya info nomor teleponnya. Oke, dan otomatis kalau kita pesan cateringnya sama Ustazah Sania itu sekalian membantu pesantrennya beliau. Ustazah Sania Haddad ini adalah istri dari almarhum Habib Syafiq dan Mukhtar Syahab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.